Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran geografi yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung indeks konektivitas antar wilayah, baik wilayah kota dengan kota atau wilayah desa dengan kota. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang interaksi desa kota. Masih tetap tentunya kita akan bahas tentang KD 3.2, yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan bagaimana pemerataan pembangunan. Untuk itu, marilah kita awali proses pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak cintai, berdasarkan konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah, desa dengan kota adalah dua wilayah yang berbeda. Desa dengan kekhasannya di mana permukaan buminya didominasi oleh bentang alam yang sifatnya alamiah. Sedangkan kota didominasi oleh bentang alam budaya hasil karya manusia. Yang pada akhirnya antara desa dengan kota akan terjadi sebuah hubungan. Hubungan timbal balik yang terjadi antara dua wilayah atau lebih ini akan menimbulkan gejala, permasalahan, atau fenomena baru. Selanjutnya, dengan adanya interaksi itu maka akan ada faktor penentu seberapa kuat interaksi antara dua wilayah atau lebih itu. Kuat atau lemahnya interaksi antar wilayah itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menentukan wilayah ini kuat atau tidak kuat interaksinya atau seberapa jauh tingkat konektivitas antara dua wilayah itu? Maka bisa menggunakan rumus konektivitas sama dengan E/P. Di situ ada simbol B, artinya adalah indeks konektivitas. E kecil itu adalah jumlah jaringan jalan yang akan menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sementara V artinya adalah jumlah kota dalam satu wilayah. Sebagai contoh, di sini ada dua wilayah yang berbeda. Di situ ada yang memiliki 3 wilayah, ada juga yang memiliki 5 wilayah. Nah, kalau kita melihat bagan di atas ini, maka kita bisa menentukan wilayah manakah yang paling tinggi interaksinya. Nah, dari soal yang ada, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus indeks konektivitas. B sama dengan E/P. Untuk yang pertama, maka akan dihasilkan ini yang 5 jaringan atau 5 wilayah. Maka kita masukkan angka 5 di kode E ya.
per V. Berapa V-nya? Di situ adalah 3. Maka kita tinggal membagi 5 dibagi 3 sama dengan 1,66. Selanjutnya, untuk yang kedua, di situ kita harus mencari dulu berapa E-nya, terus berapa V-nya. Nah, maka E di bagian yang kedua ini adalah jumlahnya 3. Ya, jaringannya ada 3. Selanjutnya, untuk V-nya di situ ada 4. Maka tinggal 3 dibagi 4. Maka dihasilkan yaitu 0,75. Nah, dari hasil perhitungan itu maka yang A lebih tinggi gitu. Selanjutnya, untuk apa sih teori konektivitas ini? Nah, dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan wilayah, maka analisis indeks konektivitas ini dapat dijadikan salah satu indikator dan pertimbangan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas transportasi, dan tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk umum gitu. Nah, dengan analisis indeks konektivitas ini dapat meningkatkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya, serta akan memperlancar arus pergerakan manusia, pergerakan barang, dan pergerakan jasa, yang akhirnya dari adanya pergerakan arus manusia, barang, dan jasa tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Tentunya akan membahas tentang teori gravitasi. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar,